Kita masuk ke segmen kedua dari 5 segmen pembahasan yang menguraikan standar survei IHO sesuai dengan publikasi nomor S44. Pada bagian ini kita akan melihat struktur penyajian dokumen standar tersebut. Standar survei yang kita akan uraikan di sini adalah standar survei terbitan terbaru pada bulan Maret tahun 2020. Standar survei ini adalah edisi ke-6 dari edisi sebelumnya, yang kelima yang sudah lama terbit, yaitu pada tahun 2008 yang lalu. Secara umum ada dua hal penting yang dibahas di dalam standar survei ini. Yang pertama adalah klasifikasi survei, dan yang kedua adalah standar untuk penentuan posisi, baik dalam bidang horizontal maupun dalam sumbu vertikal. Beberapa hal lain yang juga diatur di sini adalah pencatatan metadata dan proses QA atau penjaminan mutu di dalam pelaksanaan survei yang mengharuskan pemilihan personil yang diakui. Sejalan dengan pola pikir akurasi yang dinyatakan dengan rendahnya ketidakpastian, maka di dokumen ini dibahas dengan sangat rinci sumber-sumber galat yang menjadi risiko terhadap penurunan akurasi. Sumber-sumber galat dalam dokumen ini dipisahkan menurut sumber-sumber galat dari penentuan posisi horizontal dan penentuan posisi vertikal. Secara umum, sumber-sumber galat ini menyangkut 3 hal penting. Yang pertama adalah dari penggunaan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengambil data. Kedua adalah faktor-faktor alam yang bekerja dan mempengaruhi cara kerja instrumen tersebut. Dan yang ketiga, unsur-unsur lain di dalam sistem pengukuran itu yang berpengaruh terhadap kedua hal yang pertama tadi itu. Begitu juga untuk yang vertikal sama. Di dalam standar ini dibahas instrumen, kemudian dibahas faktor-faktor luar yang berpengaruh terhadap itu, dan faktor-faktor lainnya di dalam sistem survei yang berakibat pada naiknya risiko terjadinya galat untuk penentuan posisi vertikal. Beberapa contoh ditunjukkan di sini, misalnya untuk penentuan posisi horizontal, selain alat-alat juga disebutkan di sini peletakan sensor yang tidak lain itu adalah mencerminkan sistem survei. Kemudian galat karena model perambatan gelombang akustik. Ini biasanya nanti terjadi kalau kita menggunakan multi beam atau menggunakan alat penentuan posisi bawah air, maka model-model koreksi ini juga akan sangat berpengaruh terhadap ketelitian dari penentuan posisi itu sendiri. Sedangkan untuk yang vertikal yang di sebelah kanan ini, kita bisa melihat bahwa selain instrumen yang kita gunakan yang berpengaruh terhadap itu, juga kita melihat banyak fenomena lain di dalam sistem survei, ditambah juga dengan faktor-faktor alam dan faktor referensi yang digunakan. Kita akan bahas lebih lanjut ini pada bagian yang lain nanti. Selain uraian teknis tentang sumber-sumber galat dan hubungannya dengan akurasi, hal terpenting dari standar survei IHO ini adalah pembagian standar ke dalam beberapa klasifikasi akurasi. Klasifikasi akurasi ini di dalam standar IHO S44 disebut sebagai orde. Pada tabel ini saya perlihatkan beberapa syarat akurasi untuk beberapa orde yang berbeda. Orde 2, orde 1 yang kemudian dibagi menjadi 1A dan 1B, kemudian orde spesial yang lebih tinggi tuntutan akurasinya, dan yang paling tinggi adalah orde eksklusif atau exclusive order. Orde-orde ini ditetapkan berdasarkan faktor risiko yang dihadapi oleh pengguna data terhadap ketelitian dan kebenaran data yang diukur untuk kemudian disajikan sebagai peta. Karena peta itu nanti kemudian digunakan untuk bernavigasi, maka
pengguna peta harus dapat memperoleh jaminan mengenai akurasi dari informasi yang mereka gunakan untuk bernavigasi. Oleh karena itu, untuk kepentingan-kepentingan khusus, terutama pada wilayah-wilayah yang mengancam keselamatan navigasi, maka diberlakukanlah tuntutan akurasi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Itulah tadi dua hal penting yang merupakan inti dari isi standar survei S44 IHO.